teman mancing, di depan saya ini sudah ada beberapa reel dari reel yang hitam ini sama yang ini sama yang kecil ini. Nah, kalau yang dari sini ada reel dari catfish dari brand catfish ya. Yang ini penyakitnya dia nyemplung ke laut. Total nih mati ya. Banak SX dan reel casting Hinomia. Ini sama ini kita singkirin dulu. Jadi kita akan fokus bongkar yang dulu ya. Soalnya ini lumayan penyakitnya nyemplung di laut. Nah, ini nggak bisa diputar ya. Ini nggak mau diputar ya. Nah, jadi kita bongkar yang dulu. Kita bongkar total. Kita masukin dulu ini mesin-mesinnya nanti ke tempat pembersihan. Oke, kita bongkar yang dulu. Oke, di sini saya klarifikasi ya. Di sini saya klarifikasi kalau nama channel saya itu sudah berubah menjadi Man Mancing 2. Agar mudah dicari, agar mudah dalam pengetikannya. Oke.
Oke, jadi teman-teman mancing bisa lihat di sini saya sudah bongkar ya. Oke, oke, oke teman-teman mancing di sini bisa lihat ya. Di sini sudah kosong ya. Di sini sudah kosong. Ini semua saya sudah keluarin. Oh, ini lagi. Oke, di sini teman-teman mancing sudah lihat ya, dalamannya ini sudah kosong. Dan di sini saya sudah keluarkan semuanya yang perlu kita bersihkan. Seperti ini contohnya yang mudah-mudah karatan. Ini sudah kosong juga ya. Oke, kita tunggu ini selama 3 hari proses perendamannya agar bagian-bagian komponen yang terkena air garam atau air laut itu total bersihnya dan aman digunakan kembali. Dan inilah dia alat reel yang terkena air laut yang kita amankan dulu, kita rendam dulu. Jadi teman-teman di rumah bisa menggunakan Pertamax atau bensin lah ya, tapi kalau di sini saya sarankan memakai Pertamax agar hasilnya memuaskan. Oke, ini saya merendam dulu selama 3 hari nih, nanti kita lanjut lagi videonya. Oke. A few moments later. Oke teman mancing, ini dia reel yang saya bongkar kemarin dan saya ambil semua dalamannya ya untuk saya bersihkan dan saya taruh di toples dengan minyak pertalite gitu ya. Bensin juga boleh. Kegunaannya saya menggunakan minyak tersebut untuk menghilangkan kadar air laut yang ada dalam mesin reel ini. Berikut juga bodi-bodinya ini saya sudah bersihkan semua dengan minyak dan sikat agar hasilnya maksimal dan reelnya kembali normal. Oke, kita lihat. Ini kita sampingkan dulu. Jadi ini dia mesin dari reel yang ini ya. Ini semua di dalam toples. Ini semua saya sudah bersihkan. Dan cara pembersihannya saya sudah pernah posting di video sebelumnya ya. Teman-teman mancing bisa cek di video-video yang lainnya. Di sana ada cara pembersihan reel yang saya pernah posting ya. Biar tidak lama, kita langsung saja nih. Kita tumpahin semua. Oke. Di reel one way ini di reel catfish ini, catfish wine 2 ya, 7.000. Dia hanya menggunakan 3 ball bearing dan sisanya ada di roller bearing ya. Sisanya ada di roller bearing. Yang ini namanya roller bearing ya. Nah, nanti di sini ada bulir-bulirnya di sini untuk bagian one way-nya ya. Nanti saya jelaskan. Bagian yang ini yang namanya slider ya. Ini as, ini slider. Jadinya namanya as slider ya. Yang ini yang saya maksud as slider. Hati-hati pemilihan bautnya pas saat pemasangan reel. Karena itu bisa mengakibatkan fatal dari reel kita. Ini pinion gear.
Oke, sekarang saya akan pasang semuanya ini. Oh ya, teman-teman mancing, untuk pemilihan grease tidak harus yang mahal ya. Yang harus diperhatikan pemilihan grease-nya itu bukan dari merek atau harga ya. Mungkin harga mahal emang grease-nya bagus. Tapi grease yang bagus itu biasanya diperuntukkan untuk di bagian roller bearing. Karena di sini sangat sensitif. Jadi dia harus khusus grease-nya. Bisa menggunakan grease yang harga 10 ribuan seperti ini. Ini banyak di toko-toko pancing jual. Tapi untuk di sini saya menggunakan grease dari Top One ya. Ini grease-nya mereknya Top One. Satu black harganya sekitar 50.000. 1 kilo kalau nggak salah tuh. Oke.
Oke teman mancing, nah ini dia reel yang kemarin sempat mati total ya, atau mati suri akibat dia nyemplung di laut ikut nyelam. Seharusnya umpan yang nyelam, ini reelnya yang nyelam. Setelah saya tanya sama orang yang punya reelnya, itu kejadiannya pas dia mancing anginnya kencang, pas dia mancing matok. Terus pas dia matoknya itu kurang bagus juga tempat naruh jorannya. Akhirnya joran sama reelnya itu nyemplung ke laut. Untung lautnya tidak terlalu dalam ya, jadinya reelnya sama jorannya masih bisa tertolong. Tapi kalau di tempat yang dalam mungkin hilang dah tuh alat satu set. Nah, jadi di sini tips saya buat para teman-teman mancing, kalau reelnya nyemplung ke laut, saran saya usahakan sampai di rumah rebusin air. Jangan reelnya direbus pas kompor nyala, pas air mendidih. Itu salah. Rebusin air, terus tuangin ke ember, baru kita masukin reel yang nyemplung di laut tersebut, dan kita diamkan reelnya. Terserah buat para pemancing mau didiamkan selama 2 hari atau 3 hari. Kalau teman mancing sudah sempat membawanya ke tempat servis, barulah di sana kita ambil dari air yang kita pakai rendam reel tersebut. Usahakan air yang dipakai itu sudah keadaan mendidih. Tapi jangan pas mendidih kita masukkan reelnya ke. Tapi saya tidak menyarankan untuk merebus reel ya. Saya sarankan untuk menyeduhnya, kayak kita nyeduh mie gitu. Nah, jadi seperti itu tips saya di sini. Kalau teman-teman nggak bisa menservisnya sendiri di rumah atau membongkarnya sendiri di rumah, bisa memperlambat proses terjadinya karatan pada reel itu dengan cara menyeduhnya. Tuangkan air panas ke dalam ember, baru masukkan reelnya ke ember. Sisanya terserah para teman-teman mau membawanya hari kapan ke tempat tukang servis. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekian tips dan tutorial dari saya. Semoga sedikit tutorial dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman mancing dimanapun berada. Oke, salam saya dari Man Mancing 2. Salam satu hobi.